Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rosita, nomor absen 44, NIM 206120142, kelas Manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi fungsi linear. Bagian pertama dari aplikasi fungsi linear yaitu fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pengertian 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Bentuk umum fungsi permintaan. P sama dengan A dikurangi B Q. P sama dengan harga, Q sama dengan jumlah barang yang diminta. Hubungan negatif menunjukkan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk umumnya, P sama dengan A ditambah BQ. Hubungan positif menunjukkan jika terjadi kenaikan harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, begitu juga sebaliknya. Ketiga, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Bentuk umumnya yaitu Q dalam kurung D sama dengan Q dalam kurung S. Q D di sini yaitu jumlah permintaan, Q S yaitu jumlah penawaran. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei satu perusahaan, diketahui bahwa harga 50 dan 65, permintaan 70 dan 60, penawaran 55 dan 65. Tentukan fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Mengikuti rumus dari fungsi linear yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Maka di sini diketahui fungsi permintaan P1 sama dengan 50, P2 sama dengan 65, Q1 sama dengan 70, Q2 sama dengan 60. P di sini yaitu nilai dari harga, Q di sini yaitu nilai dari permintaan. Mengikuti rumus fungsi linear menjadi P sama dikurangi 50 per 65 dikurangi 50 sama dengan Q dikurangi 70 per 60 dikurangi 70. Maka dihasilkan P dikurangi 50 per 15 sama dengan Q dikurangi 70 per min 10. 15 dihasilkan dari 65 dikurangi 50, min 10 dihasilkan dari 60 dikurangi 70. Lalu, dihasilkan min 10 dalam kurung P kurangi 50 sama dengan 15 di dalam kurung Q dikurangi 70. Min 10 dipindah ruaskan ke sebelah lawannya, lalu 15 juga dipindahkan. Maka dihasilkan dari min 10 dikali P sama dengan min 10P, min 10 dikali min 15 yaitu positif 500, 15 dikali Q maka 15Q, 15 dikali negatif 70 maka menghasilkan negatif 1050. Lalu min 10P sama dengan 15Q dikurangi 1050 dikurangi 500. Dari mana min 500? 500 dari positif pindah ruas menjadi negatif. Maka dihasilkan min 10P sama dengan 15Q dikurangi 1550. Lalu P sama dengan 15Q dikurangi 1550 per min 10. Min 10 dari min 10P ini. Maka dihasilkan P sama dengan negatif 1,5Q ditambah 155. Lalu fungsi penawaran. P1 sama dengan 50, P2 sama dengan 65, Q1 sama dengan 55, Q2 sama dengan 65. P di sini yaitu harga, Q di sini yaitu jumlah dari penawaran.
mengikuti rumus fungsi linear seperti tadi, maka dihasilkan P dikurangi 50 per 65 dikurangi 50 sama dengan Q dikurangi 55 per 65 dikurangi 55. Maka dihasilkan P min 50 per 15 sama dengan Q min 55 per 10. Lalu 10 dalam kurung P dikurangi 50 sama dengan 15 dalam kurung Q dikurangi 55. Lalu 10 dikali P maka 10P, 10 dikali negatif 50 yaitu negatif 500. Karena positif dikali negatif maka menghasilkan negatif. 15 dikali Q yaitu 15Q, 15 dikali negatif 55 yaitu negatif 825. Lalu 10P sama dengan 15Q dikurangi 825 ditambah 500. Maka menghasilkan 10P sama dengan 15Q dikurangi 325. P sama dengan 15Q dikurangi 325 per 10. Maka menghasilkan P sama dengan 1,5Q dikurangi 32,5. Lalu untuk menghasilkan keseimbangan pasar, maka jumlah dari fungsi permintaan dan hasil dari fungsi penawaran ditulis seperti ini. Negatif 1,5Q ditambah 125 sama dengan 1,5Q dikurangi negatif 32,5. Lalu 125 ditambah 325 sama dengan 1,5Q ditambah 1,5Q. 325 ini dihasilkan dari sini. Maka dipindah ruaskan menjadi positif. Lalu ini juga dipindah ruaskan maka menghasilkan positif. Maka dihasilkan 157,5 sama dengan 3Q. Q sama dengan 157,5 per 3. Q sama dengan 52,5. Dihasilkan Q, maka kita akan mencari P-nya. P sama dengan, P di sini yaitu nilai dari permintaan. P sama dengan negatif 1,5Q ditambah 125 sama dengan negatif 1,5, lalu Q-nya ditulis sesuai hasil tadi, ditambah 125 sama dengan negatif 78,5 ditambah 125, maka menghasilkan 46,25. Maka dari itu keseimbangan pasar terjadi pada P sama dengan 46,25, lalu Q sama dengan 52,5. Untuk kesimpulan, pertama, fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga serta variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, harga produk yang diharapkan pada periode mendatang, harga produk lain yang saling berhubungan dan selera konsumen. 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel harga dan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu kurva penawaran periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk tersebut, tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor produksi atau input yang digunakan, harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, harapan produsen terhadap harga produk tersebut di masa mendatang. Lalu ketiga, keseimbangan pasar. Suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam materi ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi saya selaku penyusun materi ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.